Angin sore dari arah Gunung Semeru bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan suara-suara jangkrik yang mulai menggema. Desa Sumberwangi, yang terletak di kaki gunung itu, tampak tenang dari luar, tapi hati seorang lelaki bernama Joko Hartono, atau yang biasa dipanggil Pak Joko, sama sekali tidak tenang. Sejak pandemi, pendapatannya sebagai pedagang keliling nasi bungkus dan kopi menurun drastis. Warung-warung di pasar tak lagi memanggil namanya, pembeli yang dulu ramai kini jarang muncul. Setiap hari, ia harus menghitung kembalian bukan untuk pelanggan, tapi untuk memastikan besok masih ada modal. Di teras rumah bambunya yang sederhana, Pak Joko duduk bersandar. Istrinya, Bu Siti, tengah meracik bumbu dapur sambil menenangkan anak bungsu mereka yang merengek minta susu. Di sudut rumah, tumpukan tagihan listrik, cicilan motor, dan pinjaman koperasi menanti untuk dibayar. Kertas-kertas itu seolah menjadi setumpuk batu yang menindih dadanya. Ya Allah, sampai kapan begini? Aku sudah sholat, sudah berdoa, sudah berusaha. Tapi mengapa pintu rezeki seperti terkunci? Batinnya bergetar. Hari itu, seperti biasa, ia ke pasar membawa gerobak tuanya. Namun yang datang bukanlah pembeli, melainkan seorang pria asing berusia sekitar 50-an tahun, berwajah pucat, matanya cekung, dan mengenakan jaket lusuh warna coklat. Lelaki itu memesan kopi, tapi sebelum menyeruput, ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Kalau mau rezeki cepat, ada cara lain. Tapi, tidak semua orang berani. Pak Joko menatapnya heran. Cara lain? Maksudnya? Tanyanya sambil menyodorkan kopi panas. Lelaki itu tersenyum samar. Ke Gunung Semeru, lereng sisi timur. Ada ritual. Kau hanya perlu bawa sesaji sederhana, dan janji. Nada suaranya datar, tapi dingin menusuk telinga. Pak Joko terkekeh gugup, mencoba menepisnya. Ah, jangan bercanda. Itu bukan urusan orang beriman. Tapi dalam hatinya, kalimat itu justru tersimpan seperti bisikan yang menunggu waktu untuk tumbuh. Sepulang dari pasar sore itu, langkahnya terasa berat. Bayangan kata-kata pria asing tadi menghantui pikirannya. Ketika malam tiba, suara hujan rintik di atap rumah justru membuat pikirannya melayang-layang. Membayangkan ia punya toko besar, dagangan selalu habis, anak-anak bisa sekolah tinggi, dan istrinya tak perlu lagi pusing mengatur uang belanja. Namun di sela angan-angan itu, ia juga teringat petuah almarhum ayahnya. Nak, jangan sekali-kali mencari rezeki lewat jalan setan. Sedikit tapi halal lebih baik daripada banyak tapi haram. Pak Joko menghela napas panjang. Tangannya meraih tasbih kayu yang tergantung di dinding, jari-jarinya mulai bergerak, tapi hatinya bimbang, antara istighfar dan rasa ingin tahu yang semakin kuat. Malam itu, saat lampu minyak mulai meredup, Bu Siti sudah terlelap bersama anak-anak. Tapi Pak Joko masih duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Dari luar, angin dingin berhembus membawa aroma tanah gunung, dan entah mengapa, di tengah kesunyian itu, ia merasa seperti mendengar suara panggilan samar dari arah Semeru. Datanglah, rezekimu menunggu. Hatinya berdegup. Tak disadarinya, langkahnya sudah mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Langit malam di desa Sumberwangi gelap pekat, hanya dihiasi bulan sabit yang pucat seperti piring retak. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Pak Joko mengunci pintu rumahnya pelan-pelan. Ia mengenakan jaket hitam tebal, celana panjang, dan sepatu karet usang. Di dalam tas kain lusuh, ia membawa lilin hitam, telur ayam kampung, segenggam beras kuning, dan sebotol kecil air dari sumur tua, sesuai petunjuk pria misterius yang menemuinya di pasar. Cukup bawa ini. Jangan lupa, di akhir ritual, kau harus berjanji. Apa saja yang diminta, jangan ditolak, kata pria itu kemarin sore, suaranya berat, seperti memikul beban dosa. Pak Joko berjalan menyusuri jalan setapak di tengah persawahan. Hanya suara dedaunan bergesekan dan aliran sungai kecil yang menemani. Sesekali terdengar lolongan anjing dari kejauhan, membuat bulu kuduknya meremang. Semakin mendekat ke lereng timur Gunung Semeru, udara makin dingin. Kabut tipis turun, menutupi pandangan hanya beberapa meter ke depan. Di sela kabut itu, ia melihat bayangan pohon-pohon pinus menjulang seperti raksasa yang mengawasi setiap langkahnya. Setelah hampir 2 jam berjalan, ia tiba di sebuah lapangan kecil di tepi hutan. Di tengahnya ada batu besar berlumut dengan bentuk aneh, mirip kepala hewan. Bau kemenyan samar tercium, padahal tak ada siapapun di sana.
Pak Joko merasa tubuhnya berat, seperti ada yang menahan langkah. Tapi entah mengapa, ia terus berjalan hingga tepat di depan batu besar itu. Tiba-tiba, dari sisi gelap hutan, muncul pria misterius yang menemuinya di pasar. Kali ini ia mengenakan kain hitam panjang, matanya redup, dan kulitnya terlihat lebih pucat. "Kau datang?" ucapnya datar. "Ya, saya sudah siap," jawab Pak Joko, meski suaranya bergetar. Pria itu mengangguk, lalu mengeluarkan kendi tanah liat dari balik kainnya. Ia menaburkan sesuatu ke tanah, campuran bunga kenanga, garam kasar, dan pasir hitam, membentuk lingkaran besar di sekitar mereka. Pak Joko diminta duduk bersila di dalam lingkaran itu. Lilin hitam dinyalakan, telur ayam kampung dipecahkan tepat di atas batu berlumut, lalu air sumur dituangkan di sekelilingnya. Pria itu mulai melantunkan mantra dengan bahasa yang tidak dipahami. Suara serak, kadang pelan, kadang meninggi seperti orang marah. Saat mantra bergema, angin di sekitar mereka tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi senyap, tak ada suara jangkrik, tak ada desiran daun, hanya detak jantung Pak Joko yang terdengar keras di telinganya. Lalu, dari arah kabut, muncul sosok tinggi berjubah hitam, wajahnya tertutup kain merah. Langkahnya pelan, tapi setiap kali kakinya menyentuh tanah, udara di sekitar menjadi semakin dingin. Sosok itu berhenti tepat di hadapan Pak Joko. "Sosok, kau datang meminta. Apa yang kau inginkan?" "Pak Joko, saya ingin dagangan laris, rezeki lancar, hutang lunas." "Sosok, bisa. Tapi, ada gantinya. Ketika saatnya tiba, kau tak boleh menolak." Tanpa sadar, Pak Joko mengangguk. Saat itu juga, sosok itu mengulurkan tangannya yang pucat seperti mayat, menyentuh dahi Pak Joko. Pandangannya langsung gelap. Ketika membuka mata, ia tak lagi berada di hutan, tapi di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya merah redup. Di sekelilingnya, terdengar bisikan-bisikan, ada yang menertawakan, ada yang memanggil namanya, ada yang mengulang kata, rezeki, rezeki, berkali-kali. Waktu berjalan aneh. Ia tak tahu siang atau malam. Ia hanya merasakan dingin menusuk tulang, perut yang tak lapar meski tak makan, dan tubuh yang lemah tak berdaya. Sesekali, sosok berjubah hitam itu datang, berdiri diam, lalu menghilang lagi. Baru pada hari ketiga, ia merasakan cahaya putih yang menyilaukan. Saat sadar sepenuhnya, ia sudah berada di tepi sawah dekat rumahnya. Jaketnya basah oleh embun, dan barang-barang di tasnya telah hilang semua. Fajar baru saja merekah di desa Sumberwangi. Embun masih menggantung di pucuk daun, ayam-ayam mulai berkokok. Tapi suasana rumah Pak Joko pagi itu terasa lain. Bu Siti terlonjak kaget ketika melihat suaminya duduk di teras, baju lusuhnya lembab, sepatu karet berlumur lumpur, dan wajahnya pucat seperti tak tidur berhari-hari. "Bu Siti, astagfirullah, Mas. Dari mana saja? 3 hari nggak pulang, nggak ada kabar." "Aku kira..." Pak Joko memotong, "Sudah, aku pulang kan? Nggak usah banyak tanya." Nada bicaranya dingin, berbeda dari biasanya. Tatapan matanya tajam, seolah ada rahasia yang tak boleh dibongkar. Hari itu, meski tubuhnya lemah, Pak Joko tetap mendorong gerobaknya ke pasar. Anehnya, baru setengah jalan, pembeli sudah berdatangan. Mereka tak hanya membeli, tapi juga memuji aroma nasi bungkusnya yang lebih harum dari biasanya. Bahkan pelanggan yang biasanya menawar kini membayar lebih. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dagangannya ludes. Ia pulang membawa kantong plastik penuh uang kertas. Bu Siti heran sekaligus senang, tapi di sudut hatinya ada rasa tak nyaman. Ini terlalu cepat, terlalu mudah. Malam pertama setelah dagangannya laris, Pak Joko sulit tidur. Setiap ia memejamkan mata, terdengar bisikan di telinganya. "Rezeki, sudah mulai, tapi ingat janjimu." Kadang ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumah, meski semua anggota keluarga tertidur. Kadang ada ketukan pelan di pintu sekitar pukul 2 pagi, tapi saat dibuka, hanya kabut yang menyambut. Bu Siti pun mulai merasakan hal aneh. Ia sering melihat bayangan hitam melintas cepat di dapur atau sudut rumah. Suatu kali, saat mencuci piring, air bak mandi tiba-tiba berwarna merah keruh seperti darah, lalu kembali jernih seketika. Ia gemetar dan hanya bisa beristighfar. Semakin hari, sikap Pak Joko berubah. Ia jarang ikut sholat berjamaah di masjid. Waktunya lebih banyak di pasar atau menghitung uang di rumah.
Ketika Bu Siti menegur, ia menjawab dengan nada tinggi. Yang penting rezeki lancar. Sholat bisa kapan saja. Orang kenyang dulu, baru ibadah. Kata-kata itu membuat Bu Siti terdiam, hatinya nyeri. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Malam ketujuh setelah kepulangan Pak Joko, ia bermimpi berdiri di pasar yang penuh sesak. Semua orang membeli dagangannya, tapi saat ia menunduk, makanan itu berubah menjadi belatung putih yang menggeliat. Pelanggan tetap tersenyum, tapi mata mereka hitam tanpa bola mata. Dari kejauhan, sosok berjubah hitam datang menghampiri, suaranya bergema seperti dari dasar sumur. Kau sudah mulai merasakan nikmatnya? Tunggu waktunya tiba, dan bayar yang kau janji. Pak Joko terbangun dengan napas memburu, keringat membasahi leher. Di sudut kamar, ia melihat bayangan hitam berdiri diam, lalu lenyap begitu saja. Pagi itu, Bu Siti terbangun lebih awal. Ia terkejut ketika melihat Pak Joko duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan bibirnya pecah-pecah. Bu Siti, Mas, kenapa? Sakit? Pak Joko, pelan, cuma lemas, kepala berat. Tapi nggak apa-apa, nanti juga hilang. Namun, saat ia bangkit, langkahnya goyah. Tangannya bergetar, seperti menahan dingin yang menusuk tulang. Anehnya, suhu tubuhnya panas, tapi kakinya terasa sedingin es. Meski tubuh melemah, setiap kali ke pasar dagangannya tetap habis terjual. Namun, setiap pulang, ia semakin kurus. Nafsu makannya menurun, matanya sering merah seperti kurang tidur. Beberapa pedagang lain mulai bergosip. Pak Joko itu loh, sejak hilang 3 hari kemarin, usahanya melejit. Tapi mukanya kok kayak orang, kena penyakit aneh. Iya, dan aku lihat, waktu subuh dia jarang sholat berjamaah. Kalau pulang malam, matanya kayak, bukan mata manusia. Gosip itu pelan-pelan sampai ke telinga Bu Siti. Ia semakin khawatir, apalagi anak bungsu mereka mulai sering demam tinggi tanpa sebab. Malam-malam, anak itu mengigau, "Bapak, ada orang hitam di dapur." Malam ke-14, sekitar pukul 2 dini hari, Pak Joko terbangun oleh suara ketukan di pintu. Kali ini, ia tidak ragu. Ia membuka pintu, dan di depan sana berdiri sosok berjubah hitam yang dulu ia temui di lereng Semeru. Kabut tebal menyelimutinya, bau anyir tercium kuat. Sosok, waktumu belum habis. Tapi mulai sekarang, sebagian sudah kuambil. Pak Joko, apa maksudmu? Sosok, tersenyum samar, kau akan tahu. Dan kau tak boleh menolak. Seketika, sosok itu menghilang seperti asap tertiup angin. Namun sejak malam itu, anak bungsu Pak Joko semakin sering sakit, dokter tak bisa menemukan penyebabnya. Rumah mulai dipenuhi tanda-tanda aneh. Air sumur sering berubah warna kekuningan. Bau kemenyan tercium di ruang tamu tanpa alasan. Piring-piring di dapur kadang jatuh sendiri. Ayam-ayam peliharaan mati mendadak setiap malam Jumat. Bu Siti semakin yakin, suaminya telah membawa sesuatu yang tak seharusnya. Ia mencoba membujuk Pak Joko untuk pergi ke ustadz kampung, tapi ia menolak keras. Jangan ikut campur, Sid. Ini urusan aku. Lagian, semua ini demi kita. Demi kita atau demi uang, Mas? Pak Joko tak menjawab. Sorot matanya tajam, tapi dalamnya ada rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Suatu malam, Pak Joko bermimpi berdiri di tepi jurang Gunung Semeru. Di bawahnya, lahar menyala bergolak. Sosok berjubah hitam berdiri di seberang jurang, memegang tangan anak bungsunya. Saatnya semakin dekat. Jangan lupa, kau sudah berjanji. Pak Joko berteriak, mencoba melompat, tapi tubuhnya kaku seperti batu. Ia hanya bisa melihat anaknya memanggil-manggil dengan suara yang memecah hati. Ketika terbangun, napasnya memburu, dan ia mendapati telapak kaki anaknya basah berlumpur, seperti habis berjalan di tanah gunung. Sejak mimpi buruk itu, tidur Pak Joko tak pernah tenang. Siang harinya ia tetap berjualan seperti biasa, tapi hatinya digelayuti rasa cemas. Setiap kali melihat anak bungsunya batuk atau demam, bayangan sosok berjubah hitam kembali menghantui. Malam itu, Bu Siti tak tahan lagi. Setelah anak-anak tidur, ia duduk di hadapan suaminya. Bu Siti, Mas,
Aku nggak tahu apa yang sudah Mas lakukan. Tapi aku lihat sendiri, ini bukan rezeki dari Allah. Tolong, hentikan sebelum terlambat. Pak Joko, terdiam, menunduk. Kalau aku hentikan, kita kembali miskin. Sit. Utang-utang numpuk lagi. Bu Siti, biar miskin, asal kita selamat dunia akhirat. Aku nggak mau anak-anak jadi korban. Air mata Bu Siti mengalir. Kata-katanya seperti tamparan keras di hati Pak Joko. Tepat pukul 3 dini hari, ketukan pintu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, disertai suara angin menderu. Pak Joko bangkit, tapi Bu Siti menahannya. Jangan buka, bisiknya. Namun, tiba-tiba pintu terbuka sendiri, dan kabut pekat masuk ke dalam rumah. Di tengah kabut, sosok berjubah hitam muncul. Suaranya berat dan menggema. Sosok, waktumu habis. Aku datang mengambil yang jadi gantinya. Pak Joko, jangan. Ambil saja aku. Sosok, tertawa dingin, kau sudah tak berharga. Aku mau yang segar, anakmu. Sosok itu melangkah menuju kamar anak bungsu mereka. Bu Siti menjerit, berlari menutup pintu kamar sambil memeluk anaknya yang ketakutan. Pak Joko tertegun, rasa takut dan penyesalan bercampur menjadi satu. Dalam kepanikan, suara azan subuh dari masjid tiba-tiba terdengar samar. Pak Joko tersadar, ini saatnya ia memilih. Ia berlari mengambil mushaf Al-Quran yang selama ini hanya tergeletak di rak, membukanya pada surat yang terlintas di hatinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Dengan suara bergetar, ia mulai membacanya. Allahu la ilaha illahuwa, Al-Hayyul Qayyum. Sosok berjubah hitam itu berhenti, menatap Pak Joko dengan tatapan marah. Kabut di sekeliling mulai berputar kencang. Semakin ayat itu dibaca, semakin sosok itu memudar, sampai akhirnya lenyap bersama kabutnya. Pagi itu, Pak Joko memutuskan menutup usahanya untuk sementara. Ia mendatangi Ustadz Hashim, tokoh agama kampung, dan menceritakan semuanya, dari pertemuan dengan pria misterius di pasar, ritual di Semeru, hingga ancaman mengambil nyawa anaknya. Ustadz Hashim mengajaknya melakukan ruqyah syariah, membersihkan rumah dengan bacaan Al-Quran, dan bersedekah besar-besaran sebagai penebus dosa. Semua sisa uang hasil pesugihan ia gunakan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, dan memperbaiki masjid desa. 6 bulan kemudian, usaha Pak Joko kembali berjalan, kali ini dengan modal kecil dan keuntungan yang tak seberapa. Namun, ia merasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi bisikan gaib, tidak ada ketukan pintu misterius, dan anak-anaknya sehat. Setiap kali azan berkumandang, ia menjadi orang pertama yang melangkah ke masjid. Kepada setiap orang yang curhat soal sulitnya rezeki, ia selalu berkata, "Jangan pernah ambil jalan pintas yang menukar iman. Sedikit tapi halal lebih nikmat daripada banyak tapi jadi hutang kepada setan."